Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azallahu, alhamdulillah, disyukuri kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Khususnya di siang ini kita lanjutkan kembali menyampaikan kajian rutin di Ba'dal Dhuhr ini, hari Kamis ini. Pembahasan yang sebagaimana kita sudah sampaikan sebelumnya, yaitu tentang masalah syura atau musyawarah. Di dalam pembahasan yang sebelumnya telah kita sampaikan tentang disyariatkannya musyawarah ini, dan itu ada 3 bentuk. Baik yang pertama itu dalam kehidupan individu, kemudian yang kedua keluarga, dan yang ketiga adalah masyarakat dan bernegara. Untuk yang pertama dan kedua alhamdulillah sudah kita sampaikan. Maka kita sampaikan bagian yang ketiga, yaitu perintah dari syariat untuk bermusyawarah yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di dalam musyawarah yang hubungannya dengan masyarakat dan bernegara, maka ayat yang mungkin sering kita dengarkan, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159. Di sana Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah", maka disebabkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lintalahum, maka kamu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, dan sekiranya kamu memiliki sikap keras, sikap kaku, kasar, yang membuat hati kalian kasar dengan cara hati yang kasar, lam faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauhkan diri darimu, akan lari darimu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka ketika mereka belum bisa menerima misalkan. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amri, dan musyawarah dengan mereka dalam urusan tersebut. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kemudian kalau kamu sudah memiliki azam, memiliki tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Ya ikhwah azani wa azkullah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan yang pertama adalah fabima rahmatin minallah, maka disebabkan dengan rahmatnya Allah. Inilah banyak hal, banyak ayat yang menjelaskan ketika ada sesuatu yang itu terjadi yang berupa kebaikan, maka itu karena adalah rahmat, karena fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini fa bi rahmatin minallah lintalahum,
maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu bisa lemah lembut kepada mereka. Karena ini lafaz anta ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan bagaimanakah beliau di dalam mendakwahi kaumnya, di dalam mendakwahi masyarakatnya itu dengan lemah lembut. Dan inilah aslu dakwah. Asal dakwah adalah al-lin, yaitu dengan lemah lembut. Artinya apa? Setiap orang atau mad'u yang didakwai pada asalnya ketika mereka didakwai oleh orang lain dengan cara yang lemah lembut, maka mereka pada asalnya itu mudah menerima. Mungkin ada kasus orang-orang yang dia dengan cara lemah lembut mungkin kurang pas, misalkan demikian. Itu hanya beberapa atau sedikit saja. Tapi pada asalnya meskipun orangnya keras, orangnya itu nggak pingin lama begitu, pokoknya cak-cek katakanlah demikian. Tapi ketika yang ngomong orang lain dengan lemah lembut, dia akan bisa menerima. Justru sebaliknya, kalau dengan keras maka bisa jadi duel nanti kalau nggak akan diterima. Maka selain dikatakan walau kunta fadhon ghalidul qalbi, sekiranya kamu bersikap keras lagi hatimu kasar, jadi cara menyampaikan ke orang lain, cara dakwah, cara nasihati dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras misalkan demikian, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari kamu, tidak mau menerima apa yang kamu katakan, apa yang kamu dakwahkan. Mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Maka ya ikhwah azani wa azakumullah, ayat ini memiliki faedah yang besar, yang dimana ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang kita inginkan agar itu sampai kepada orang lain, maka sikap yang pertama adalah lin, yaitu sikap lemah lembut. Sikap lemah lembut, bukan sikap kasar, bukan sikap kaku. Karena tidak semua orang siap untuk menerima yaitu informasi pemberitaan secara kasar, secara kaku. Dan rata-rata kalau secara lemah lembut malah justru bisa menerimanya. Dan ini Allah sebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dimudahkan dengan menyampaikan dengan lemah lembut. Dan Allah sebutkan sekiranya Rasul tidak melakukan ini. Ini menunjukkan bagaimanakah larangan bagi kita untuk memakai cara ini, cara kasar, cara kaku ini di awal. Ya, karena memang tidak dibolehkan. Maka dengan cara lemah lembut. Kenapa mereka lari? Karena dengan cara kasar, dengan cara kaku ini. Siapa yang salah? Yang salah jangan disalahkan yang lari itu. Jangan langsung disalahkan, oh ini didakwai, dinasihati nggak mau, perhatikan, cuek dan yang lainnya, malah menjauh dari saya. Jangan menyalahkan dulu, tapi dikatakan dalam ayat fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Mereka belum bisa menerima nasihat kita, belum bisa menerima dakwah kita, belum bisa menerima apa yang ingin kita sampaikan kepadanya. Bisa jadi tidak paham, bisa jadi mungkin karena mereka sedang ada masalah dan yang lainnya, banyak perkara, banyak alasan. Maka ketika mereka belum bisa menerima, apalagi tidak menerima, bantah lagi. Ya, tidak menerima, bantah, kemudian juga ngajak debat dan yang lainnya, maka jangan diladeni, maafkanlah. Mereka orang-orang yang belum tahu. Orang-orang yang belum tahu. Dan kemudian Allah sebutkan berikutnya, wastaghfir lahum. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Jangan kemudian malah didoakan jelek. Didoakan dengan jelek, sudah sering kali, sudah banyak tak dakwai, nggak mau, sudah wes biar nanti Allah adab dia. Ya bukan seperti itu, didoakan ampunan. Ya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, sehingga kalau Allah mengampuni dosanya dia sadar, hatinya bisa menjadi lembut dan mudah menerimanya. Ini yang diharapkan. Maka dua hal ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita sedang menyampaikan sesuatu pada orang lain, caranya dengan lemah lembut. Kalau mereka dengan cara kasar akan lari, maka dengan cara lemah lembut. Kalaupun misalkan dengan cara lemah lembut mereka juga masih lari, artinya mungkin tidak membantah langsung tapi nggak ngereken, cuek dan yang lainnya, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Mungkin mereka belum siap menerimanya, wastaghfir lahum, dan doakan mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka.
mereka mungkin masih memiliki kekerasan hati yang tidak bisa menerima kebaikan. Maka doakanlah, mintakanlah ampun kepada Allah ya atas dosa-dosa mereka itu. Nah, ketika mereka mungkin sudah mulai bisa merespon, wasyawirhum fil amri. Mungkin mereka tidak mau menerima dengan diem saja, mau nolak nggak berani, ya, mau lari juga nggak enak begitu. Akhirnya dia diem. Maka ajak musyawarah. Inilah pembahasan kita. Maka ketika ada sesuatu yang perlu kita selesaikan, jalannya adalah syura, adalah musyawarah ini. Wasyawirhum fil amr. Musyawarah kepada mereka. Apa yang menjadi kendala? Apa yang membuat engkau tidak bisa menerima? Apa yang harus kita jalankan bersama? Maka setelah musyawarah nanti kemudian ada kesepakatan, faida azamta, kalau kamu sudah memiliki tekad bulat dengan kesepakatan dalam musyawarah itu, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah, serahkanlah urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dengan tekad ini, hasil musyawarah ini, mari kita lakukan. Hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hasilnya kita serahkan kepada Allah ta'ala, baik itu sukses ataupun gagal, tidak ada yang protes. Tidak boleh ada yang protes, saling menyalahkan. Inilah namanya tawakal. Orang yang bertawakal adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala dan hasilnya diserahkan Allah Ta'ala. Kalau memang itu kesuksesan, itu adalah kebaikan, itu adalah merupakan fadilah dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kegagalan bisa jadi karena dari kita kurang pas, atau dari kita mungkin ada yang tidak ikhlas di dalam menjalankan musyawarah itu. Maka ditunda oleh Allah Ta'ala kesuksesan ini. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maka pemahaman atau bahasan tawakal tentunya kita tidak asing, tapi ini bukan hal yang mudah. Seringnya kita ketika sudah musyawarah, kemudian nanti didapatkan kata sepakat begini, kemudian setelah sepakat begini, ayo dijalankan bareng-bareng. Ternyata setelah dijalankan bareng-bareng gagal, tidak sesuai dengan target, akhirnya saling menyalahkan. Loh, nggak sesuai, gak mau ngikuti arahanku, gak mau ngikuti ini, saling menyalahkan. Ini tidak benar. Maka ketika musyawarah sudah ditentukan, maka jalankan ya sesuai dengan kesepakatan musyawarah ini. Ya, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, ya lihwa azani wa azakullah. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-38 Allah juga berfirman, walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Rabb-nya Allah Ta'ala dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, wa amruhum syura bainahum, ini ayatnya. Dan perkara mereka itu diputuskan bukan dasar voting. Ya, musyawarah beda dengan voting. Ini jauh beda. Ketika musyawarah kemudian ya sudah, sekarang mana yang pilih ini sudah di voting. Itu bukan musyawarah. Ya, itu bukan musyawarah. Itu namanya demokrasi. Demokrasi itu mana yang banyak itu yang menang. Musyawarah tidak sama dengan demokrasi. Maka nanti kalau kita bagian berikutnya kita sampaikan juga terkait dengan masalah pemahaman hal ini, ya, supaya tidak disamakan dengan demokrasi. Awalnya memang duduk bareng ngobrol, menyampaikan ini ide begini, ujung-ujungnya nanti voting. Nah, ujungnya voting, ini bukan musyawarah. Ya, awalnya musyawarah, akhir hasilnya bukan musyawarah. Ya, maka wa amru syura bainahum, maka diputuskan dengan musyawarah. Bahasa kita musyawarah atas kesepakatan, musyawarah untuk mufakat, ya. Jadi tidak kemudian siapa yang besar, siapa yang ini banyak, kemudian dia yang menang. Dan ini banyak yang menjadi musibah. Ketika itu dipakai suatu asas, misalkan yang banyak ini adalah yang menang, yang terjadi seperti yang sekarang sudah terjadi. Ketika ada suatu perkara yang penting, ibaratnya dalam satu musyawarah itu orang yang berilmu ada satu orang,
atau 2 orang. Sementara ada 20 orang di situ. Yang dia itu abstain, di tengah-tengah misalkan ada 3 orang. Yang 15 orang jahil. Orang ada paham tentang masalah perkara itu. Maka kalau nanti duduk bareng di situ kemudian menyampaikan permasalahan, menentukan ketetapan, kok di voting ya menang yang jahil karena mereka sama-sama jahilnya. Yang alim akan kalah karena kalah suara. Maka dikatakan sini yaitu wa amruhum syura bainahum, diputuskan dengan cara musyawarah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka melakukan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya. Maksud ayat ini yaitu di dalam ayat wa amruhum syura bainahum, ini adalah mereka tidak melaksanakan suatu urusan sampai mereka saling bermusyawarah. Artinya tidak melakukan suatu kegiatan kecuali musyawarah terlebih dahulu mengenai hal itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar saling mendukung pendapat mereka seperti dalam masalah perang dan yang semisalnya. Apalagi masalah yang besar. Kita mau berjalan, mau menjalankan suatu program misalkan demikian. Karena kita tidak menjalankan sendiri, harus melibatkan yang lainnya, misalkan suatu kepanitiaan, ya tidak bisa kemudian hanya ditunjuk ketua panitia jalan, biarkan sendiri sesuai dengan ketuanya itu. Ya, ketua juga memiliki kelemahan, perlu banyak masukan, perlu banyak pertimbangan, maka dimusyawarahkan. Dan seolah bukan hal baru bagi kita kali ini, tapi yang catatan pentingnya ya ikhwah, azaniyatullah, bagaimanakah kita memahami tentang adab di dalam musyawarah ini. Yang pertama, ketika ada suatu permasalahan, program, agenda, maka di mindset kita itu harus kita pahami, itu perlu dimusyawarahkan. Ini sebelum dibicarakan, dimusyawarahkan. Yang kedua adalah musyawarah itu sendiri. Bagaimanakah kita menjaga adab di dalam bermusyawarah, ya, tidak menang sendiri. Nanti kalau sudah tercapai kata sepakat dalam musyawarah, harus komitmen menjalankan hasil musyawarah meskipun mungkin tidak sama dengan ide kita, karena itu adalah hasil musyawarah. Adapun kemudian hasil akhirnya setelah dijalankan, apakah itu sukses ataukah gagal, maka itu adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sukses, alhamdulillah, berarti kita dimudahkan Allah ta'ala mulai dari rencana, pelaksanaan sampai hasil akhir. Tapi kalau ternyata ada kegagalan, dievaluasi. Ya, dievaluasi kenapa kok gagal? Oh, kemarin karena ini yang kita lupa untuk membicarakan. Kenapa kok gagal? Oh, karena seharusnya si fulan ini menjalani, dia tidak mau menjalankannya dan lain-lain. Dievaluasi. Itulah pentingnya yang namanya musyawarah. Ayo lehwah azani wa azakullah. Mungkin sementara ini bisa kita sampaikan, yaitu 2 ayat yang terkait musyawarah. Insya Allah pada waktu berikutnya akan kita sampaikan penjelasan yang lain, mungkin di dalam hadis Rasulullah SAW akan kita nukilkan yang hubungannya dengan hal ini. Insya Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.